hadir di hadapan Tuhan, penuh pujian akan nama-Mu, karena Engkau Allah yang begitu baik bagi hidup kami. Engkau yang mengaruniakan hidup yang kekal, hidup yang penuh kelimpahan di dunia ini. Dan Engkau terus membimbing kami, sehingga kami boleh menyelesaikan perjalanan hidup kami ini, hingga akhirnya kami boleh bertemu Tuhan muka dengan muka. Itulah arah hidup kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh memiliki tujuan yang jelas di dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur hari ini masih ada kesempatan kami beribadah, untuk bersyukur, untuk memuji nama-Mu, dan untuk belajar sebagian dari firman-Mu, agar firman itu menolong kami menjalani kehidupan di dunia ini di dalam pimpinan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan pada kesempatan yang singkat ini mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus itu, hidup kami diubah oleh firman-Mu dan menjadi hidup yang lebih semakin berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini saya kembali boleh hadir dan beribadah bersama saudara sekalian di GKRI Shalom, dan dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan hambanya. Baik, jadi hari-hari kami, saya pribadi sedikit memberikan kesaksian. Sungguh Tuhan telah memberkati. Saya kira kita semua mengalami itu. Jadi hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema kasih yang melimpah, diberikan seperti itu oleh gereja. Tetapi saya mau menambahkan kasih yang memuliakan Allah. Jadi kasih yang melimpah, dan kasih itulah yang bisa memuliakan Allah kita. Ya. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kasih adalah utama. Ya. Jadi Allah kita ini adalah Allah yang mengasihi kita, ya. Dan bahkan dikatakan jati diri Allah kita adalah kasih. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ya. Jadi saudara, kalau kita itu tidak peduli dengan kasih, maka kita harus berubah pikiran, ya. Atau lebih tegasnya kita harus bertobat, ya. Kita harus sangat concern dengan kasih, karena kasih adalah identitas Allah kita, ya. Sementara manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, ya. Yang kemudian kita tahu jatuh di dalam dosa, ya. Tapi kemudian kita ditebus, ya, oleh kematian Kristus di kayu salib. Kemudian dipulihkan. Dipulihkan apa? Dipulihkan di dalam jati diri kita, yaitu adalah manusia kasih, ya. Nah, saudara, kasih begitu penting di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga Yesus sendiri memberikan perintah yang dikatakan utama itu adalah perintah mengasihi, ya. Matius 22:37-40 mengatakan begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Dengan segenap hatimu, ya, betul-betul dari kedalaman diri kita, dengan segenap jiwamu, ya, dengan segenap akal budimu, pikiranmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Jadi sama, kita harus mengasihi sesama, mewujudkan kasih kita kepada Allah, kepada sesama dengan berarti segenap hati, sepenuh jiwa, segenap akal budi, ya. Di Lukas juga dengan segenap kekuatanmu, ya, dengan segenap tenagamu. Jadi saudara, kita mau belajar hari ini tentang satu aspek daripada
kasih yang didoakan Paulus untuk jemaat di Filipi, ya, yang seharusnya terjadi pada orang percaya seperti kita, ya, seperti kita, ya. Karena dengan kasih yang sehat itu, ya, yang digambarkan tidak mandek, tidak statis itu, yang bertumbuh itu, itulah yang berkenan kepada Dia, ya. Sehingga itulah kasih yang memuliakan Allah. Karena itu saya kasih tambahan judul kasih yang memuliakan Allah, ya. Kasih yang melimpah, kasih yang memuliakan Allah, ya. Jadi bukan kasih yang mandek, ya. Nah, saudara, mari kita membaca bacaan kita hari ini. Sebenarnya bacaan utama kita adalah Filipi 1 ayat 9, tapi saya tambahkan 10 dan 11, ya. Saya bacakan, ya. Dan inilah doaku, ya, doa Paulus, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, ya. Ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya dan mengalami berkat-berkat firman-Nya itu. Jadi saudara, sedikit background tentang apa yang kita baca, ya. Ini adalah surat kepada jemaat Filipi, ya. Dan kita tahu hubungan Paulus dengan jemaat Filipi ini adalah hubungan yang sangat baik, ya, yang sangat dekat, ya, yang terbentuk ketika Paulus melakukan perjalanan misi yang pertama kali, ya. Dan kemudian menjadikan Filipi yang di wilayah Makedonia itu menjadi kota yang dia gunakan untuk basis dia kemudian melakukan perjalanan misi ke Eropa, ya, ke Eropa. Jadi jemaat Filipi ini didirikan oleh Paulus sendiri dan memiliki arti yang sangat penting, ya, karena dia kemudian melancarkan pelayanannya ke berbagai lokasi di Eropa, ya. Hubungan mereka ditandai kasih yang tulus dan kerjasama yang baik, ya. Kita kalau baca hubungan mereka ini hangat, ya, hubungan emosinya hangat, ya. Jemaat Filipi tidak hanya menjadi pendengar firman dari Paulus, tetapi mereka itu menjadi mitra pelayanan Paulus, ya, di dalam memberitakan Injil, ya. Dan Filipi 1 ayat 4 itu menunjukkan bahwa Paulus itu terus-menerus mendoakan jemaat Filipi itu, ya. Paulus adalah dia misionaris, ya, jadi dia tidak menetap terus-menerus di satu jemaat, tetapi melayani, merintis satu jemaat, kemudian pindah dan seterusnya. Tapi dia terus-menerus mendoakan jemaat yang didirikan. Nah, antara lain jemaat Filipi ini. Nah, saudara, kita juga sering mendoakan orang lain, ya. Tapi kita mau melihat apa yang didoakan oleh Paulus untuk jemaatnya itu, ya. Pasti ini doa yang penting, ya. Nah, saudara, kita tadi sudah mendengar bacaan tentang doa Paulus itu, ya. Jadi dia mendoakan, ya, sesuatu yang penting sekali, yaitu apa? Yaitu agar kasihmu makin melimpah, ya. Ayat 9 mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah, ya, kasihmu makin melimpah, ya. Jadi saudara, jemaat Paulus mendoakan, ya, sesuatu yang adalah hal yang utama dan harusnya terjadi, ya. Tetapi di tengah dunia ini memang tidak mudah, ya, karena dunia masih dikuasai oleh iblis. Kita masih hidup di dalam kedagingan, sehingga untuk mengasihi seperti yang Tuhan ingin itu adalah sesuatu yang rohani, ya. Bukan sesuatu yang kita bisa pikirkan, lakukan, ya. Tetapi sesuatu yang memerlukan kekuatan Allah itu sendiri, ya. Karena apa? Karena kekasih itu bukan sekedar kasih seadanya, ya, tetapi kasih yang melimpah, ya. Melimpah. Jadi saudara, melimpah itu seperti di sini banjir enggak, ya?
Ya itu melimpah itu saudara ya. Melimpah sampai airnya tinggi sekali ya, itu melimpah saudara ya. Jadi bendungan ya, yang biasanya ada untuk menampung air, kemudian airnya melimpah ya. Hujannya begitu besar, kalau di Bekasi sana tanggulnya jebol ya, sehingga airnya melimpah ya, dan membanjiri kemana-mana. Nah itu sebenarnya kasih yang diharapkan seperti itu saudara ya. Tetapi tentu bukan banjir yang kita harapkan seperti itu ya. Atau seperti gelas yang kita isi air sudah penuh, kita tambah lagi, melimpah saudara. Jadi saudara, kasih yang didoakan itu adalah kasih yang seperti itu ya. Nah saudara, sebenarnya jemaat Filipi ini sudah mengasihi Paulus saudara ya. Sudah mengasihi Paulus ya, dan bahkan dia sudah mengasihi jemaat lain, khususnya yang disebut di Alkitab jemaat di Yerusalem, dengan memberikan persembahan ya, dengan memberikan dukungan ketika jemaat di Yerusalem membutuhkan ya. Tapi untuk Paulus itu sudah berkali-kali dia mendukung ya, untuk menunjukkan kasihnya itu dengan memberikan dukungan finansial ya, baik di awal perkabaran Injil yang dilakukan Paulus maupun ketika di Tesalonika, maupun pada waktu Paulus di penjara saudara. Jadi saudara, kalau gembala kita nggak pernah di penjara sih ya. Apakah kalau gembala kita bermasalah ya, kita peduli sekali gitu, sehingga kita datang, kita mendoakan, kita mendukung apa yang dibutuhkan ya, seperti jemaat Filipi terhadap Paulus yang adalah bapak rohani mereka itu ya. Jadi kita perlu mengasihi orang-orang yang menolong kita untuk kenal Tuhan ini ya. Jadi saudara, sebagai orang percaya di dunia, kita tidak pernah bisa mencapai kasih yang sempurna itu ya. Jadi selalu ya ada kesempatan, peluang untuk kita itu bertumbuh di dalam kasih kita itu ya. Di dalam mewujudkan kasih itu ya, kepada siapa saja orang yang kita kenal ya, dalam perkataan, dalam perbuatan ya, kata-kata kita ya, itu masih akan ada peluang untuk terus semakin merupakan wujud daripada kasih kita saudara ya. Penghargaan, pujian yang semakin tulus ya, dan dukungan, memberikan waktu, memberikan perhatian, itu tidak pernah sempurna saudara ya. Sehingga biarlah itu mendorong ya kita untuk bertumbuh ya. Dan itu perlu didoakan ya. Kalau enggak kita akan kelelahan ya, kita kehabisan energi. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka kita akan memiliki kekuatan dan semangat untuk terus meningkatkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Jadi saudara, sebagai orang percaya, walaupun kita sudah umur, rambut sudah putih semua, sudah fisik sudah lama ya, tidak pernah pertumbuhan rohani kita itu selesai ya. Jadi sudah sekolahnya sudah S1, S2, S3 ya, habis S nggak ada lagi. Itu tetap tidak pernah kita itu sudah selesai di dalam pembelajaran kita, di dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi ya, yang di kita di sini ini ya, apalagi yang masih muda-muda, pasti masih perlu banyak bertumbuh ya. Nah, tapi yang seumur saya, saudara, mungkin jarang sudah yang seumur saya di sini ya. Beberapa saya lihat ada ya. Itu jangan merasa wah saya sudah selesai, saya sekarang bebas. Enggak saudara ya. Kita itu masih terus akan mengalami pertumbuhan ya. Nah saudara, di dalam ayat ini tidak disebutkan kepada siapa Allah kasih kita itu bertumbuh. Tetapi kita tahu di dalam firman Tuhan, di dalam perintah utama, kasih itu adalah kepada Allah dan sesama. Jadi saudara, kita pikirkan bagaimana kasih kepada Allah kita ini makin melimpah ya. Apa yang saya harus lakukan ya untuk menunjukkan bahwa kasih saya itu dari waktu ke waktu makin melimpah ya, dan terhadap sesama ya. Kenapa? Karena Allah itu kasih saudara, dan saudara, kita juga harus menyadari firman itu, mengasihi itu adalah kepada Allah dan kemudian sesama ya. Bahkan di Galatia ya,
kasih kepada manusia itu sepertinya lebih utama ya. Tetapi sebenarnya kasih kepada Allah pasti diwujudkan pada sesama ya. Jadi ada di satu gereja itu ada jemaat yang dia tidak mau ke gereja ya, dia mau berdoa, renungan, firman Tuhan mau, tetapi tidak mau ke gereja. Gereja orangnya tanda petik brengsek gitu ya. Tapi saudara, kalau kita tidak bisa mengasihi Allah, kemudian tidak mengasihi manusia, saudara, itu tidak, hukumnya tidak begitu gitu ya. Itu bukan mengasihi Allah itu, saudara. Itu mengasihi diri sendiri yang mau seenaknya sendiri aja, saudara ya. Karena kasih itu memang mau tidak mau berkorban ya. Nanti kita akan lanjutkan ke sana ya. Jadi saudara, kasih yang didoakan ini kalau dilihat katanya, kata aslinya itu adalah agape ya. Yang berarti adalah kasih yang paling tinggi itu loh ya. Bukan kasih eros ya antara suami dan istri atau filia antara teman ya. Teman bisa mengasihi, tapi kalau nggak cocok ya kasihnya hilang lah ya. Atau storge, bapak terhadap anak, orang tua terhadap anak ya. Itu kita mengasihi anak kita, saudara ya. Tapi kasih-kasih itu yang manusiawi ini terbatas ya. Nah, kasih yang didoakan bukan kasih itu. Yang didoakan adalah kasih agape ya. Kasih yang tertinggi, yang berkorban untuk orang yang dikasihi. Ya, yang peduli ya. Jadi saudara, mari kita melatih kepedulian kita terhadap orang yang kita kasihi ya, pasangan kita, teman kita, orang tertentu. Apa yang dialami, apa yang sedang terjadi ya. Apa yang perlu kita dukung dalam doa maupun apapun yang kita bisa lakukan. Jadi saudara, itu adalah kasih yang seperti Kristus mengasihi kita ini. Ya, yang peduli dengan kita ya. Yang kemudian membuat Tuhan itu datang, repot ya, datang saudara ya. Kemudian menjadi manusia, menjadi terbatas, menderita, kemudian ditolak lagi oleh manusia ya. Dan kemudian dia harus mati untuk orang yang dikasih ini, yang memusuhi ini. Jadi saudara, itulah gambaran kasih yang seharusnya itu gitu saudara. Jadi kalau kasih kita masih ya senyum-senyum, itu belum saudara ya, masih jauh saudara ya. Dan kalau kita tersinggung sedikit dengan orang yang kita kasih, kita sudah patah arang, wah itu jauh dari kasih saudara ya. Kasih itu seperti Kristus yang walaupun ditolak ya, kemudian dia tetap mendoakan orang yang menganiaya dia itu. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Itu saudara, ya. Itulah gambar kasih yang didoakan itu, ya. Jadi ini adalah komitmen untuk terus peduli dengan orang-orang yang kita kasihi, ya. Mungkin orang tua kita, gembala kita, pasangan kita, anak cucu, anak-anak kita dan sebagainya ya. Dan saudara, kasih yang didoakan ini kata agape itu lebih melakukan sesuatu daripada merasa ya. Jadi kasih itu bukan saya sayang rasanya ini saja, bukan saudara ya. Tetapi memang komitmen, saya mau yang terbaik untuk orang yang saya kasihi ya. Karena itu dia butuh apa? Saya mau melakukan sesuatu. Nah, memang kemudian ada rasanya ada juga saudara ya. Tapi rasa itu mengikut saudara ya. Jadi tapi ini lebih adalah action gitu saudara ya. Dan saudara kalau dikaitkan dengan Matius 25, 31, 46, maka kasih ini yang memungkinkan kita memberi makan orang yang lapar ya. Jadi orang yang lapar biasanya orang pengemis dan sebagainya nggak mau menimbulkan rasa yang nyaman saudara ya. Tetapi kasih memungkinkan kita memberi makan kepada orang yang lapar ya. Memberi minum yang haus ya, yang digambarkan di bacaan Matius tadi. Memberi tumpangan orang asing ya. Jarang sekarang kita memberi tumpangan orang asing saudara ya. Kita takut kalau memberi tumpangan orang yang asing saudara ya. Kalau saudara oke lah ya, tapi orang asing waduh gawat. Kalau sampai malam-malam ini mbak-mbak di rumah saya itu ada beberapa kali yang habis itu nggak ada lagi saudara ya. Wah, bawa apa dia? Gitu saudara ya. Kita diminta untuk mengasihi seperti itu saudara. Hilang barang oke lah gitu saudara ya. Saudara memberi pakaian yang telanjang ya. Menjenguk orang yang sakit, mengunjungi orang yang di penjara ya, tanpa mengharap balasan, hanya untuk berkorban. Jadi hanya dengan kasih agape kita bisa melakukan. Saudara, sehingga tidak heran saudara ya, kasih yang seperti ini itu adalah bagian dari yang dikerjakan Roh Kudus itu sendiri ya. Di dalam buah roh itu
wujud pertamanya adalah kasih, saudara. Ya. Jadi memang ini tidak bisa dikerjakan oleh kekuatan sendiri, hanya bisa oleh Tuhan sendiri yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Dan ya, jadi saudara, itulah kasih, gambaran kasih yang didoakan di dalam diri kita ini makin melimpah, ya. Dan saudara, dalam hal apa kasih itu melimpah, ya? Maka ayat bacaan berikutnya dari kasih itu dikatakan makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya. Jadi bagaimana kasih kita bisa bertumbuh melimpah adalah kalau kita juga bertambah di dalam pengetahuan dan pengertian. Ya. Ya, jadi kalau pengetahuan kita berhenti, ya sudah berhenti, saudara. Ya. Ya, kemudian apalagi ini pengertian, ya. Nanti kita artikan apa itu pengertian. Jadi saudara, kita bisa bertumbuh kalau pengetahuan kita juga bertambah, ya. Dan pengetahuan di sini adalah pengetahuan tentang firman Tuhan, ya, tentang prinsip-prinsip moral, ya, yang benar, yaitu firman Allah itu sendiri, ya. Jadi saudara, ini kata aslinya itu menunjukkan bukan pengetahuan umum, saudara, ya, tetapi pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan moral, dengan etika, dengan dosa, dengan Allah itu sendiri, ya. Jadi berarti pengetahuan tentang firman Tuhan, saudara, ya. Karena apa? Karena manusia tidak bisa mencapai pengetahuan tentang Tuhan itu. Dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu hanya bisa ketika Tuhan sampaikan, ya. Kemudian kita dengar, ya tentu akhirnya kita lakukan. Jadi ketika Allah menyatakan diri, ya, melalui firman-Nya. Jadi saudara, karena itu saudara sebagai orang percaya, ya, saudara kalau tidak suka belajar firman, ya itu saudara tidak sehat sekali, saudara, ya. Ya, jadi karena pengetahuan kasih kita yang utama itu berkembang kalau didukung oleh pengetahuan yang berkembang, ya. Pengetahuan dan kemudian pengertian, ya, pengertian. Nah, saudara, jadi saudara, misalnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 47, ternyata kasih tidak sesederhana, ya, yang banyak kita bayangkan, ya. Kasih itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 47 itu ada 15 atribut, ya, 15 hal yang mendukung, yang menjadi pilar daripada kasih itu, ya. Kasih itu sabar, ya, saudara, bagaimana sabar, ya? Kasih itu murah hati, ya. Bagaimana dengan kemurahan hati saudara dalam memberi untuk apapun, ya. Tidak cemburu. Kalau lihat orang lain, kita tidak cemburu, tetapi kita ikut bersuka cita. Nah, itu kan tidak gampang, saudara, ya. 4, tidak memegahkan diri, tidak suka membual, ya, memegahkan diri, suka meninggikan diri, membual, ya. Ya, orang kan ada yang seperti itu, ya. Tapi tidak di sini saya rasa, ya. Tidak sombong, ya, tidak merasa lebih daripada orang yang dikasihi, ya. Walaupun dia orang yang membutuhkan, tidak merasa lebih dari orang itu, tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Ngomongnya agak sembarangan atau, ya, pokoknya hal-hal yang secara etika tidak sopan, ya. Sopan santun tidak sopan, ya. Karena mengasihi itu berkorban, saudara, ya. Sehingga kita kalau perlu, ya, bajunya rapi, ngomongnya hati-hati, ya, perilakunya hati-hati, ya, itu adalah satu bentuk daripada kasih itu, rela, ya, melakukan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya. Tidak pemarah, ya. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Tidak apa, ya, ingat boleh lah, ya, tetapi menyimpan, saudara, ya, menyimpan itu artinya waktu kita kemudian konflik dengan orang itu, ya, kemudian keluar lagi itu masalah yang lama-lama itu, saudara, ya.
Ya, itu saya rasa banyak terjadi saudara ya, yang di lingkungan yang saya kenal saudara. Ya. Kemudian tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya. Ya, kita kalau melihat ketidakadilan kita berduka cita, ya. Ya. Tetapi karena kebenaran, ya, kalau ada kebenaran, orang korupsi ditangkap, orang salah dihukum, kita sukacita boleh saudara ya. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak adil, tidak benar, ya kayak saya heran tuh satu kali di acara RPK itu mereka bicara tentang perceraian, tapi ketawa-ketawa saudara, ya. Wah itu tidak sehat saudara, ya. Kita kalau mendengar orang cerai kita sedih saudara, ya. Ya. Jadi betapa kita ini masih harus bertumbuh, ya. Menutup segala sesuatu, ya. Kita mengabaikanlah kesalahan-kesalahan orang, ya. Ya. Kita tidak mau salah, tetapi kalau ada orang lain salah kita tutup, ya, abaikan, ya. Percaya kepada segala sesuatu. Kita beriman ini anak-anak muda kita ini, ya kelihatan masih kecil kok begini, ya. Tapi kita beriman dia adalah orang yang penting di tangan Tuhan, ya. Mengharap segala sesuatu, ya. Kita optimis saudara, gereja kita akan bertumbuh, ya. Tuhan akan menambahkan, ya, Tuhan akan memenuhi kebutuhan dan sebagainya, ya. Optimis, sabar menanggung segala sesuatu, ya. Itu saudara bisa dibayangkan, apakah saya sudah hidup di dalam pilar-pilar kasih seperti itu, ya. Saya sendiri merasa wah ini masih jauh saudara, ya. Ya, saya puji Tuhan berkali-kali saya memberikan renungan, satu poin itu bisa satu khotbah saudara, ya. Sabar itu bisa satu khotbah saudara, ya. Ya, karena saudara antara lain segala sesuatu itu dimulai dari hati dan harus terjadi dari hati. Jadi kalau saudara bilang sabar tetapi menahan diri terhadap orang luar, tetapi hati saudara ngomel-ngomel, itu belum sabar saudara. Menurut firman Tuhan kalau kita baca-baca belum saudara, ya. Sabar itu dari hati, ya. Segala sesuatu di dalam firman Tuhan itu adalah dari hati. Nah ini yang sulit saudara, ya. Kalau yang di luar aja kita kendalikan agak lebih mudah saudara, ya. Tetapi dari hati itu saudara, ya. Jadi mari kita saudara melihat, ya, ya bahwa kita ini masih memerlukan pertumbuhan itu, ya. Mari kita refleksikan arti kasih tadi, ya. Di mana kita sudah ya lebih baik lah, tetapi di mana kita masih jauh, ya. Masih pemarah, ya. Ada orang-orang tertentu itu pemarah saudara, ya. Di sini mungkin tidak ada, ya. Ya. Apalagi semakin umur, seringkali semakin pemarah, ya. Ya, itu saudara perlu bertobat, ya, karena berarti belum mengasihi. Itu saudara, ya. Dan berikut lagi adalah bertumbuh di dalam pengertian saudara, ya. Pengertian bahasa Inggrisnya itu discernment, ya. Jadi saudara ini adalah hikmat untuk mengerti firman Tuhan itu kan kemudian mempraktekkan di dalam kehidupan itu, ya. Jadi saudara orang bisa tahu, ya, kalau ditanya bisa jawab, ya, kasih adalah ini 15, ya. Tetapi memerlukan hikmat ketika kita mau menerapkan kepada orang-orang tertentu, ya. Ya, dan hikmat ini bukan sesuatu yang mudah saudara. Ini sesuatu yang adalah anugerah, ya. Ini adalah sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena itu kita minta hikmat Tuhan, ya. Saya yakin kita tidak percaya diri cukup hikmat kita, ya. Orang lain lihat ya sudah berhikmat, tapi kita tahu hikmat kita masih terbatas. Karena itu kita minta hikmat Tuhan, saudara, ya. Ketika kita menghadapi persoalan, kita ada berbagai hal yang kita bisa lakukan. Kita minta hikmat Tuhan. Tuhan apa yang harus saya lakukan, ya. Ya, jadi kita berdoa saudara, ya, agar Tuhan mengaruniakan hikmat itu, ya. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang efektif, ya. Memenuhi kebutuhan, ya. Dan apa yang Allah kehendaki, ya. Misalnya saudara, ya, ada orang pengemis kita kasih, ya. Datang lagi, ya kita kasih. Datang lagi. Nah, saudara, apakah kita mau terus-menerus memberi seperti ini, ya? Nah, itu kita bisa berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan terhadap orang yang terus-menerus datang ini? Orangnya masih muda, ya, sepertinya masih bisa bekerja dan sebagainya, ya.
Kita berdoa saudara ya. Sehingga apa yang kita lakukan terhadap orang yang kita kasih ini tidak sekedar mengorbankan diri kita, tetapi efektif menolong orang itu. Ya. Jadi saudara, salah satu yang hikmat itu menuntun kita adalah bahwa dengan apa yang kita lakukan ini tidak membuat orang itu terus hidup di dalam dosa. Ya. Misalnya dosa kemalasan, dia wah enak ini dikasih keliling-keliling dapat, jadi akhirnya jadi orang malas saudara ya. Ya itu hikmat kita akan menuntun supaya orang ini berhenti malas gitu saudara. Ya. Jadi kita perlu hikmat itu ya. Itu saja. Jadi saudara, mari kita menggumuli bagaimana kita telah mengasihi ya. Mari kita tambahkan pengetahuan dari firman Tuhan itu sehingga kita makin bisa mengasihi ya. Ya. Baik sesama yang di gereja ini agak lebih gampang, kemudian yang di luar sana, kemudian orang yang memusuhi kita saudara ya, yang kasar terhadap kita ya. Wah, kita lihat aja sudah tidak bisa senang kalau sebagai manusia saudara ya. Tetapi itu yang menjadi objek kasih kita, karena Tuhan menuntut kita mengasihi sesama termasuk musuh kita saudara ya, itu ya. Nah saudara, itulah kira-kira kasih ya yang kita renungkan hari ini saudara ya. Tapi saudara, saya ingin melanjutkan ke ayat 10-11 saudara ya. Jadi saudara, kalau kita bertumbuh di dalam kasih seperti itu, maka ini akan menghasilkan satu kehidupan di dalam diri kita ya, yang kita sebut aja hidup yang saleh dan memuliakan Allah kita saudara ya. Jadi hanya dengan hidup seperti ini maka kita itu hidup kita saleh. Saleh itu bahasa Inggrisnya godly. Ya, godly itu artinya seperti Allah, ya. Jadi dengan seperti itu maka kita akan masing-masing kita akan menjadi saleh dan itu kemudian memuliakan Allah seperti yang Tuhan inginkan dialami oleh manusia, ya. Ayat 11 mengatakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Jadi saleh itu dapat memilih yang baik, ya. Ya, ketika sudah bisa pilih yang baik, supaya kamu suci, ya. Dan kedua, supaya hidupmu tidak bercacat menjelang hari Kristus yang semakin dekat, ya. Kemudian penuh dengan buah kebenaran yang bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus, ya. Kalau kita tidak siap, Yesus Kristus tidak bisa bekerja di dalam hidup kita, saudara ya. Ya, untuk memuliakan dan memuji Allah, ya. Jadi saudara, dengan kasih yang melimpah dan pengetahuan dan pengertian atau hikmat itu, maka hidup kita itu akan hidup yang saleh, ya. 1 ayat 10 mengatakan sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, ya. Berarti kita bisa pilih yang prioritas, ya, yang baik, ya, yang excellent. Supaya kamu suci dan tidak bercacat. Ya, berarti kita bisa hidup dengan integritas, saudara, ya. Kalau kasih kita itu sehat, ya, bertumbuh. Kemudian penuh dengan buah kebenaran. Berarti hidup kita ini sebagai orang percaya produktif, ya. Ada hasilnya untuk Tuhan, saudara, ya. Nah, itu. Ya, jadi saudara, dengan hidup saleh seperti itulah maka hidup kita itu memuji dan memuliakan Allah kita. Jadi memuji dan memuliakan Allah bukan hanya di sini tadi, saudara, ya. Ini baik, ya. Tetapi memuji dan memuliakan Allah itu adalah kehidupan kita, ya, di luar sana, di rumah, ya, di sini juga tentu, di rumah, ya, di kantor, ya, dengan kasih yang bertumbuh, melimpah, ya. Kemudian ya, bisa tahu yang excellent, ya. Kemudian hidup dengan integritas itu, ya. Kemudian kelihatan produktif, ya, bagi Allah utamanya, ya. Ya. Kemudian maka hidup kita seperti itulah hidup yang saleh yang memuliakan Allah, ya. Jadi saudara, singkat saja, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, ya. Jadi kita bisa hidup dengan prioritas, dapat memilih apa yang baik, apa yang unggul, ya. Apa yang secara moral dan spiritual itu yang terbaik, ya. Ya, jadi saudara, kita itu bisa, ya, dibentuk seperti Kristus gitu. Kristus itu tahu apa yang harus dilakukan pada saat-saat
tertentu yang kadang-kadang sulit ya. Nah, kita dibentuk seperti itu saudara ya. Jadi saudara, dengan pengetahuan dan pengertian itu kita bisa memikirkan ya pilihan-pilihan yang ada ya. Kemudian kita memutuskan mana yang terbaik saudara ya. Dan itu bisa kita lakukan secara kemudian konsisten ya. Kita bisa tahu bagaimana mendidik anak-anak kita ya. Bagaimana mengasihi anak-anak kita ya. Apakah menghajar, memanjakan, mengkombinasikan ya, mengendalikan. Bagaimana ini saudara ya? Nah, kita perlu pengertian dan pengetahuan dan pengertian firman itu. Kemudian kita lakukan dengan konsisten ya. Saudara, jika demikian maka kita bisa hidup suci dan tidak bercacat ya. Yaitu hidup dengan integritas ya. Jadi saudara dengan memilih yang terbaik ini maka itulah hidup yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup yang suci ya, tidak bercacat ya. Yang suci dari hati ya. Bukan hanya di dalam perilaku di luar ya, tetapi dari hati ya. Dan suci itu saudara itu tadi dari hati ya. Jadi kata itu menunjukkan kita itu lolos dari pemeriksaan matahari ya. Jadi pada zaman dulu itu tembikar ya, itu dibikin dan kadang retak saudara ya, dan retak oleh pembuat ditutup oleh lilin. Kemudian dicat, kemudian nggak kelihatan saudara ya. Tetapi kalau ingin tahu itu retak atau tidak ditambahkan ke lilin gitu. Nah, nanti akan kelihatan saudara ya. Dari matahari itu akan memperlihatkan apakah ada retak atau tidak. Saudara bisa kelihatan saleh ya, kelihatan suci ya, tapi bagaimana dari hatinya ya. Itu saudara ya, tidak bercacat ya. Dan tidak tidak bercacat, artinya tidak menyerah pada cobaan ya. Dan tidak menyebabkan orang lain jatuh di dalam pencobaan ya. Jadi tidak bercacat itu tidak menyebabkan kita tidak cacat, tidak kita hidup di dalam dosa, tetapi juga tidak menyebabkan orang lain jatuh di dalam dosa saudara ya. Kalau kita ngomong seperti apa, perilaku seperti apa, apakah itu tidak membuat orang lain jatuh di dalam dosa? Ya, kita sendiri mungkin merasa tidak berdosa, tetapi ketika menyebabkan orang berdosa, maka itu sudah cacat saudara di mata Tuhan. Ya. Bahkan orang seperti itu layak dihukum, ditenggelamkan di dalam laut. Ya, menurut saya begitu saudara. Saudara, kemudian dengan demikian hidup kita ini akan penuh dengan buah kebenaran, ya, buah karakter, ya, buah roh, tapi juga dengan perbuatan, ya, yang dikerjakan oleh Kristus di dalam hidup kita, ya, sehingga hidup kita ini produktif bagi Tuhan, memuliakan. Kemudian akhirnya hidup kita memuliakan Dia, ya, ayat 11, ya. Ya. Jadi saudara, kalau jemaat kita kemana-mana bertumbuh di dalam kasih-Nya, maka orang melihat, wah, ini anak-anak Allah yang sejati itu, ya, Allah yang sesungguhnya itu, ya, yang diperlihatkan oleh kehidupan kita ini, saudara. Tapi kalau kita enggak bertumbuh di dalam kasih kita, saudara, ya, maka hidup kita tidak bisa memuliakan Allah, karena tidak menampakkan Allah sejatinya itu seperti apa, ya. Ya, Allah sejatinya itu kasih, dan kasih itu bertumbuh, saudara, ya, di dalam manusia, ya. Di dalam Allah sudah sempurna, tetapi di dalam diri kita masih bertumbuh. Dan kalau orang melihat, oh, makin hari makin mengasihi, wah, ini Allahnya benar ini, gitu. Nah, itu, saudara. Baik, itu, saudara, ya, renungan kita hari ini. Jadi, saudara, sebagai penutup, ya. Jadi, saudara, sebenarnya, ya, tadi itu menggambarkan satu tahapan, ya, di dalam pemikiran Paulus ini, apa yang harus terjadi di dalam orang percaya, ya. Dimulai dari kasih melimpah dengan pengetahuan, kemudian tambah lagi pengertian, ya. Ya, seperti urutan gitu, saudara, makin lama makin tinggi, ya. Saudara bisa belajar, tapi kemudian dengan pengertian saudara menerapkan. Kemudian setelah menerapkan, akhirnya saudara belajar memilih yang baik, ya. Saudara milih, ya, dan ketika saudara memilih, maka
saudara akan bisa hidup suci dan tidak bercacat. Ya. Dan kalau sudah seperti itu, saudara, maka Tuhan bisa bekerja ya pada tahapan berikut itu, sehingga saudara penuh dengan buah kebenaran, ya, karakter maupun pekerjaan-pekerjaan yang saudara lakukan. Dan ujungnya adalah satu kehidupan yang memuliakan Allah. Ya. Jadi saudara, bagaimana dengan ini aplikasi ya, poin terakhir kita, bagaimana dengan diri kita, saudara ya? Ya, kita bukan sekedar mau belajar, tetapi kita mau berubah di dalam hidup kita. Bagaimana kita telah mengasihi Allah dan sesama? Ya. Apakah kasih kita itu mandek ya, atau merosot? Ya, ada yang merosot, saudara ya, atau mandek ya, atau kasih kita itu makin melimpah, makin semangat untuk baca firman Tuhan, makin semangat untuk berdoa, makin semangat untuk melayani Dia. Ya. Bagaimana sebagai gereja? Ya, apakah gereja ini semakin mengasihi Allah? Ya, atau semakin menjadi kumpulan sosial yang memikirkan kepentingan sendiri? Ya. Kalau Tuhan, Dia berpikirnya menjangkau jiwa, mendidik orang mengenal Tuhan dan sebagainya. Ya, mengasihi orang-orang di lingkungan. Ya. Sebagai gereja, apakah kita ini semakin mengasihi orang-orang di lingkungan kita? Ya. Saya lihat di gereja yang saya pernah pergi itu, wah, dia cuma ngomelin aja orang-orang di situ suka mabuk dan sebagainya, saudara ya. Tapi tidak menunjukkan kasih kepada orang-orang yang hidupnya susah itu, saudara ya. Itu, saudara ya. Jadi mari kita merefleksikan diri kita. Apakah sebagai gereja kita juga semakin mengasihi lingkungan kita ini? Ya. Saudara, apakah kasih kita ini melimpah didukung oleh pengetahuan yang adalah firman Tuhan? Ya. Jadi apakah kita terus belajar firman Tuhan? Semangat untuk itu. Ya. Ya, kalau tidak ya kita hari ini tingkatkan, saudara, semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Nggak perlu sekolah, saudara ya. Bisa belajar firman di gereja, di rumah ya, baca buku, baca Alkitab dan sebagainya. Kalau tadinya baca Alkitab cuma 5 menit, 10 menit, sekarang setengah jam, tambah ya, karena semangat itu. Saudara, bagaimana, apakah saudara selalu memilih yang terbaik? Ya berarti taat ya, karena ngerti tapi kemudian dilakukan enggak? Ya, saya harus memberi, tetapi memberinya sembarangan enggak ya, padahal harus sepenuh hati ya dan sebagainya itu ya. Ya, apakah kita menjalani kehidupan yang suci dan tidak bercacat itu? Karena kita sudah bisa pilih ini, ngerti ini ya. Apakah kita tetap milih yang tidak benar, cari alasan ya. Oh boleh kok gitu ya. Oh orang lain kan kok gitu. Jadi mari kita taat ya, sehingga kita suci dan tidak bercacat. Sehingga Allah memulai kita dengan buah kebenaran ya, karakter yang berubah, perbuatan kita itu juga berubah. Dan biarlah kemudian hidup jemaat kita di KRI Shalom ini di tengah-tengah lingkungan itu memuliakan Allah. Itu kerinduan kita, saudara. Dan saudara, mari kita aplikasikan doa ini, doa Paulus ini untuk diri kita. Tuhan tolong supaya kasih saya itu. Dan kita doakan untuk jemaat dan orang-orang percaya di sana yang kita layani untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti, melakukan, bertumbuh di dalam kasih ini seperti yang Tuhan kehendaki, yang seperti yang didoakan oleh Paulus itu, bertumbuh di dalam pengertian, di dalam pengetahuan dan pengertian, sehingga kami bisa memilih yang baik, sehingga memungkinkan kami hidup suci tidak tercacat, kemudian dipenuhi oleh buah kebenaran, dan hidup kami memuliakan Allah. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini, dan biarlah di dalam sisa hidup kami ada, kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih Kami mengucap syukur, berdoa di dalam